Pasar malam misterius, dikendalikan Nyi Blorong. Di sebuah desa terpencil yang tenang dan damai, kehidupan berjalan begitu sederhana. Penduduk desa itu hidup dengan penuh kesederhanaan, bekerja di sawah atau mengurus ternak dari pagi hingga petang. Desa itu jarang sekali dikunjungi orang asing, bahkan pedagang keliling pun jarang datang karena letaknya yang jauh dari keramaian. Namun, suatu malam purnama, sesuatu yang aneh terjadi. Di lapangan terbuka di tengah desa, yang biasanya hanya digunakan untuk menjemur padi, tiba-tiba muncul sebuah pasar malam yang meriah. Tidak ada yang melihat bagaimana pasar itu didirikan, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas apapun sebelumnya. Tiba-tiba saja, pasar itu ada di sana, dengan lampu-lampu terang yang berkilauan dan suara musik yang menggema di udara malam. Awalnya, para penduduk desa hanya mengamati dari jauh, heran dan waspada. Mereka berbicara di antara mereka sendiri, bertanya-tanya dari mana pasar itu muncul. Tidak ada seorang pun yang ingat pernah melihat hal seperti ini sebelumnya di desa mereka. Namun, rasa penasaran mereka semakin lama semakin besar. Desas-desus mulai menyebar dengan cepat. Orang-orang berbicara tentang pasar yang penuh dengan berbagai macam hiburan, permainan, dan dagangan yang belum pernah mereka lihat. Ada yang mengatakan bahwa pasar itu menawarkan makanan yang sangat lezat, sementara yang lain berbicara tentang barang-barang mewah yang bisa dibeli dengan harga murah. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa mereka melihat orang asing dari luar desa yang datang ke pasar itu, meskipun mereka tidak tahu dari mana orang-orang itu berasal. Rasa ingin tahu dan godaan untuk menikmati sesuatu yang baru membuat penduduk desa mulai berdatangan ke pasar malam itu, meskipun ada perasaan aneh yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka menemukan berbagai macam hiburan yang belum pernah mereka alami sebelumnya, komedi putar, roda raksasa, dan permainan yang penuh hadiah menarik. Makanan yang dijual di sana begitu lezat, seolah-olah dipersiapkan oleh koki terbaik. Pasar malam itu begitu meriah, melebihi segala sesuatu yang pernah dilihat penduduk desa sebelumnya. Lampu-lampu warna-warni menggantung di sepanjang jalan-jalan pasar, berkelap-kelip seperti bintang-bintang yang turun dari langit. Suara musik yang menggema, tawa riang anak-anak, dan teriakan gembira orang-orang yang menaiki wahana menciptakan suasana yang penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Di sana, ada komedi putar berhiaskan kuda-kuda kayu yang tampak hidup saat berputar. Roda raksasa yang menjulang tinggi menawarkan pemandangan desa dari atas, terlihat begitu megah dan damai di bawah sinar bulan. Di sudut lain, ada permainan memanah, di mana hadiah-hadiah yang ditawarkan begitu menggiurkan, mulai dari boneka raksasa hingga perhiasan berkilauan. Di sepanjang jalan pasar, berjejer gerai-gerai makanan yang menggugah selera. Ada aroma sate yang harum, kue-kue manis dengan hiasan warna-warni, dan minuman dingin yang menyegarkan, semuanya disajikan dengan cara yang belum pernah dilihat oleh penduduk desa. Mereka yang datang mencicipi hidangan-hidangan itu, terpesona oleh rasa yang begitu sempurna, seolah-olah setiap gigitan adalah surga. Namun, bukan hanya wahana dan makanan yang membuat pasar malam ini begitu istimewa. Ada sesuatu yang lebih luar biasa, pasar ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh tempat manapun di dunia. Di sini, para pengunjung bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan, bahkan hal-hal yang mustahil. Di tengah keramaian, ada sebuah gerai kecil dengan lampu yang bersinar lembut, dijaga oleh seorang wanita tua dengan senyum penuh misteri. Orang-orang yang penasaran datang menghampiri, dan wanita tua itu dengan suara lembut bertanya apa yang mereka inginkan. Ada seorang pria yang datang dengan hati penuh kegelisahan. Ia sudah lama menderita penyakit yang tak kunjung sembuh. Dengan putus asa, ia meminta kesehatan, dan wanita tua itu tersenyum hangat, memberinya sebotol ramuan yang katanya akan menyembuhkan segala penyakit. Sang pria meminumnya, dan seketika, ia merasa sembuh, tubuhnya kembali segar dan kuat. Di tempat lain, seorang wanita muda yang telah lama merindukan cinta datang dengan harapan besar. Ia meminta cinta sejati, seseorang yang akan mencintainya tanpa syarat. Wanita tua itu memberikan cermin kecil dan berkata bahwa saat wanita itu melihat ke dalam cermin, ia akan bertemu dengan cinta sejatinya. Dan benar saja, begitu ia memandang ke cermin, muncul sosok seorang pria tampan, yang kemudian mendekatinya dan mengungkapkan cintanya. Desas-desus tentang keajaiban ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa.
Orang-orang mulai berbondong-bondong datang ke pasar malam itu dengan harapan bisa mendapatkan apa yang selama ini mereka impikan. Mereka yang ingin kaya meminta harta berlimpah dan seketika menemukan kantong penuh emas di tangan mereka. Mereka yang merindukan keturunan meminta anak, dan dalam waktu singkat, mereka mendapatkan kabar bahwa mereka akan segera memiliki anak. Malam-malam purnama terus berlalu, dan pasar malam yang misterius itu semakin menarik perhatian penduduk desa. Setiap kali mereka datang, mereka disambut oleh sosok yang memikat dan mempesona, Nyi Blorong. Ia adalah wanita yang luar biasa cantik, dengan rambut hitam panjang yang terurai indah, kulit seputih pualam, dan mata yang bersinar seperti bintang di malam hari. Namun, di balik kecantikannya, ada sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang saat berhadapan dengannya. Tak seorang pun tahu siapa Nyi Blorong sebenarnya, dari mana asalnya, atau mengapa ia menguasai pasar malam itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk mengabulkan setiap permintaan, bahkan yang paling mustahil sekalipun. Tetapi, Nyi Blorong selalu tersenyum tipis ketika seseorang datang dengan permintaan mereka, seolah-olah ada rahasia gelap yang disembunyikan di balik senyum manisnya. Penduduk desa, yang awalnya ragu, kini mulai datang ke pasar malam dengan harapan besar. Mereka melihat bagaimana orang-orang yang datang sebelumnya mendapatkan apa yang mereka inginkan, entah itu kesehatan, kekayaan, atau cinta. Mereka yang awalnya ragu mulai tertarik untuk meminta sesuatu kepada Nyi Blorong. Nyi Blorong, dengan tatapan yang penuh misteri, selalu menunggu di gerainya. Setiap kali seseorang mendekat, ia akan menyapa mereka dengan suara lembut yang menenangkan. "Apa yang kau inginkan, wahai manusia?" Tanyanya, suaranya mengalun seperti melodi yang memikat. Dan begitu mereka menyebutkan keinginan mereka, Nyi Blorong akan mengangguk pelan dan berkata, "Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Tapi ingat, setiap keinginan memiliki harga yang harus dibayar." Penduduk desa yang sudah terbuai oleh godaan tidak lagi peduli tentang harga yang harus mereka bayar. Mereka hanya memikirkan apa yang akan mereka dapatkan. Ada seorang petani tua yang datang dengan harapan mendapatkan panen yang melimpah. Ia meminta tanahnya menjadi subur dan hasil panennya berlipat ganda. Nyi Blorong memberikannya sebuah tasir yang harus ditaburkan di ladangnya. Dalam sekejap, ladang itu berubah menjadi hijau dan penuh dengan tanaman yang subur. Tapi yang tidak ia sadari, adalah bahwa panen yang melimpah itu akan membawa kutukan kelaparan yang merenggut nyawanya dalam beberapa bulan ke depan. Ada juga seorang pemuda yang datang untuk meminta kekayaan. Ia menginginkan harta yang bisa membuatnya hidup mewah dan dihormati oleh semua orang. Nyi Blorong memberikan sebuah cincin emas dengan permata merah menyala, berkata bahwa cincin itu akan menarik kekayaan dari segala penjuru. Pemuda itu segera menjadi kaya, tapi kekayaan itu datang dengan harga yang mahal, kesehatan dan kebahagiaannya. Semakin banyak emas yang ia dapatkan, semakin lemah tubuhnya, hingga akhirnya ia jatuh sakit dan tak bisa menikmati kekayaan yang ia impikan. Nyi Blorong terus memikat penduduk dengan janjinya yang memukau. Setiap kali seseorang datang, ia tidak pernah menolak untuk mengabulkan permintaan mereka. Namun, setiap keinginan yang dikabulkan selalu membawa konsekuensi yang mengerikan, harga yang tak pernah disebutkan di awal. Dan meskipun beberapa penduduk mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, kebanyakan dari mereka sudah terlalu terjebak dalam godaan Nyi Blorong. Desa yang awalnya tenang dan damai kini mulai merasakan konsekuensi dari pasar malam yang misterius itu. Setiap malam purnama, penduduk yang tergoda oleh janji-janji Nyi Blorong mulai merasakan dampak dari keinginan mereka yang dikabulkan. Keajaiban yang mereka terima berubah menjadi mimpi buruk, dan desa yang dahulu damai kini dipenuhi oleh kesedihan dan penyesalan. Di sebuah rumah megah yang baru dibangun dengan kekayaan yang tiba-tiba datang, seorang pria bernama Badrun duduk termenung. Badrun dulunya hanyalah seorang petani biasa, hidup sederhana bersama istri dan anak-anaknya. Ketika ia mendengar tentang pasar malam yang bisa mengabulkan keinginan, ia meminta kekayaan yang melimpah agar keluarganya bisa hidup lebih baik. Dalam sekejap, ladangnya yang tandus berubah menjadi tambang emas. Uang dan harta datang bertubi-tubi, dan Badrun segera membangun rumah besar yang ia impikan. Namun, harta itu datang dengan harga yang tidak terduga. Istrinya, yang tadinya setia, mulai berubah.
Ia tergoda oleh gaya hidup mewah dan meninggalkan Badrun untuk bersama pria lain yang lebih muda dan tampan. Badrun hanya bisa menyaksikan dari jauh ketika orang yang paling ia cintai pergi, meninggalkan dirinya yang kini kaya raya tetapi kesepian dan hancur hatinya. Di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Jaka yang pernah meminta cinta sejati kepada Nyi Blorong merasakan kehancuran yang lebih tragis. Saat pertama kali melihat cermin yang diberikan oleh Nyi Blorong, Jaka bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Sari. Mereka jatuh cinta dalam sekejap, dan tak lama kemudian menikah. Awalnya, hidup mereka tampak sempurna. Tetapi perlahan, Jaka mulai merasakan kejanggalan. Sari semakin hari semakin misterius, dan akhirnya Jaka menemukan bahwa cinta sejatinya itu adalah seorang penipu. Sari menguras habis harta yang dimiliki Jaka, meninggalkannya dengan utang yang menumpuk dan hati yang hancur. Apa yang awalnya tampak sebagai cinta sejati ternyata adalah pengkhianatan yang mengerikan. Sementara itu, seorang wanita tua bernama Mbok Mirah yang dulunya menderita penyakit kronis datang ke pasar malam dengan harapan mendapatkan kesehatan. Ia meminta tubuh yang kuat dan bebas dari segala penyakit. Nyi Blorong memberikan ramuan khusus yang membuatnya merasa seperti muda kembali, sehat dan bertenaga. Namun, beberapa minggu setelahnya, Mbok Mirah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya yang tadinya bugar mulai merasakan sakit yang belum pernah ia alami sebelumnya. Penyakit baru ini lebih parah dari penyakit lamanya, merusak tubuhnya dengan cepat dan membuatnya menderita lebih dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, tubuhnya mulai melemah kembali, dan Mbok Mirah sadar bahwa permintaan kesehatannya malah mendatangkan penderitaan baru yang lebih berat. Penduduk desa mulai saling berbagi cerita tentang malapetaka yang menimpa mereka setelah mengunjungi pasar malam. Mereka yang tadinya penuh semangat dan harapan, kini dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa keinginan yang dikabulkan oleh Nyi Blorong bukanlah berkah, melainkan kutukan yang mengerikan. Seiring berjalannya waktu, mereka yang dulunya datang ke pasar malam dengan penuh harapan kini dipenuhi ketakutan. Mereka berusaha untuk menarik kembali permintaan mereka, tetapi tidak ada jalan kembali. Nyi Blorong, dengan senyum tipisnya, telah menghilang bersama pasar malam yang misterius itu, meninggalkan desa dalam kehancuran. Penyesalan meresap dalam hati setiap penduduk yang telah tergoda oleh janji-janji kosong Nyi Blorong. Mereka yang pernah memiliki segalanya kini kehilangan yang paling berharga, dan mereka yang mencari kebahagiaan hanya menemukan kesedihan yang mendalam. Desa yang dulu damai dan tenteram kini dipenuhi dengan tangisan dan kesedihan yang tak terucapkan. Dan setiap kali malam purnama datang, penduduk desa hanya bisa berdoa agar pasar malam itu tidak pernah kembali, membawa malapetaka baru dalam hidup mereka. Tetapi di dalam hati mereka, tersimpan penyesalan yang tak akan pernah hilang, sebuah pelajaran pahit tentang bahaya dari menginginkan sesuatu yang tampak terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Malam purnama terakhir di desa itu datang dengan keheningan yang mencekam. Penduduk desa yang sebelumnya terpikat oleh keajaiban pasar malam kini hanya bisa merasakan getirnya penyesalan. Desa yang dahulu damai kini diselimuti oleh aura kesedihan yang mendalam. Di tengah krisis ini, ada seorang pemuda yang masih berpegang teguh pada kebaikan, Arya. Arya adalah pemuda sederhana yang selalu berusaha menjaga jarak dari godaan Nyi Blorong. Ia mencintai seorang gadis desa bernama Ratih, dan hidupnya bahagia meskipun sederhana. Arya selalu percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau kekuatan, tetapi dari cinta dan kedamaian yang tulus. Karena itu, ia tidak pernah tertarik untuk meminta apapun dari Nyi Blorong, meskipun banyak orang di desanya yang tergoda oleh janji-janji pasar malam. Namun, malam purnama terakhir membawa krisis yang tak terduga. Desa itu kini berada di ambang kehancuran. Mereka yang dulu kaya kini kehilangan segalanya, mereka yang mencari cinta menderita pengkhianatan, dan mereka yang meminta kesehatan malah terbaring sekarat. Ratih, gadis yang sangat Arya cintai, jatuh sakit akibat kutukan dari permintaan orang tuanya di pasar malam. Dokter dan dukun desa sudah angkat tangan. Ratih tergeletak lemah di ranjang, napasnya terputus-putus, dan Arya tahu waktunya hampir habis. Melihat cinta sejatinya menderita, Arya akhirnya tak punya pilihan lain. Ia harus melakukan sesuatu, bahkan jika itu berarti menyerahkan dirinya kepada Nyi Blorong. Dengan langkah berat, ia menuju pasar malam yang muncul di desa untuk terakhir kalinya. Pasar itu kini lebih gelap dan menyeramkan daripada sebelumnya,
cahaya lampu-lampunya tampak suram, dan suara-suara riang dari kerumunan sudah tak terdengar lagi. Arya berjalan lurus ke arah tempat di mana Nyi Blorong selalu menunggu. Di sana, Nyi Blorong duduk di singgasana emasnya, senyumnya tak pernah berubah. Ketika Arya mendekat, Nyi Blorong menatapnya dengan mata yang penuh dengan misteri. Akhirnya, pemuda yang tidak pernah tergoda oleh janji-janji manisku datang juga, katanya dengan suara yang mengalun seperti bisikan. Arya menatap Nyi Blorong dengan penuh keteguhan. Aku tidak pernah meminta apapun darimu, tapi sekarang aku tidak punya pilihan, katanya dengan suara bergetar. Aku memohon keselamatan dan kebahagiaan bagi seluruh desa ini. Kembalikan mereka yang sakit menjadi sehat, kembalikan kedamaian dan cinta kepada mereka yang telah menderita. Dan, selamatkan Ratih, gadis yang kucintai. Nyi Blorong menyipitkan mata, senyum tipisnya semakin lebar. Permintaanmu besar, Arya. Kau meminta lebih dari apapun yang pernah diminta oleh siapapun. Tapi aku bisa mengabulkan itu. Namun, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Arya tahu apa yang akan dikatakan Nyi Blorong, tapi ia tetap menanyakan, apa syaratnya? Syaratnya adalah nyawamu Arya, jawab Nyi Blorong dengan tenang. Untuk menyelamatkan desa ini, kau harus menyerahkan hidupmu. Kau akan meninggalkan dunia ini, dan selamanya menjadi bagian dari kekuatanku. Arya terdiam. Ia tahu konsekuensi dari keputusan ini. Ia tahu bahwa menyerahkan nyawanya berarti ia tidak akan pernah bisa bersama Ratih lagi. Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang-orang yang ia cintai, satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa dari kehancuran total. Dengan hati yang penuh dengan cinta dan pengorbanan, Arya mengangguk. Aku setuju, katanya dengan suara yang tenang, meskipun dalam hatinya ada perasaan takut yang mendalam. Nyi Blorong tersenyum puas. Ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, Arya merasakan kekuatan yang aneh mengalir melalui tubuhnya. Ia melihat sekeliling, dan pasar malam itu perlahan menghilang, seolah-olah diserap oleh kegelapan malam. Desa itu kembali tenang, dan Ratih, yang terbaring lemah di rumahnya, mulai merasakan kekuatan kembali ke dalam tubuhnya. Orang-orang yang sakit mulai sembuh, dan desa itu kembali ke keadaan damai seperti sebelumnya. Namun, Arya tidak lagi ada di sana untuk melihatnya. Ketika pagi tiba, Ratih yang kini sembuh berlari ke rumah Arya, berharap untuk mengucapkan terima kasih dan melanjutkan hidup mereka bersama. Namun, yang ia temukan hanyalah keheningan. Arya telah pergi, menghilang tanpa jejak. Penduduk desa juga mulai menyadari bahwa Arya adalah pahlawan yang telah menyelamatkan mereka dengan pengorbanannya. Ratih jatuh berlutut, menangis di depan rumah yang kosong itu. Ia tahu, di dalam hatinya, bahwa Arya telah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan desa dan dirinya. Rasa sakit kehilangan begitu dalam, tapi ia juga merasa bangga atas cinta yang begitu besar yang ditunjukkan oleh Arya. Desa itu selamat. Tapi harga yang harus dibayar adalah nyawa seorang pemuda yang penuh dengan cinta dan pengorbanan. Malam purnama berikutnya datang tanpa kehadiran pasar malam yang menyeramkan itu. Nyi Blorong menghilang, bersama dengan kekuatan gelapnya, tetapi bayangan Arya tetap ada di hati semua orang. Mereka hidup dalam damai, selalu mengenang Arya sebagai pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi keselamatan mereka. Tapi bagi Ratih, malam purnama selalu menjadi pengingat tentang cinta yang hilang, tentang seorang pemuda yang pergi terlalu cepat, meninggalkan kenangan yang tak akan pernah pudar.